Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly Haliat. Di video kali ini saya mau bahas satu tools tentang SEO dan juga content marketing, yaitu Ubersuggest. Nah, untuk teman-teman yang mencari tutorial penggunaan Ubersuggest dan juga mau belajar gimana sih memaksimalkan tools ini untuk SEO dan content marketing atau untuk digital marketing, juga bisa tonton video tutorial ini yang bernama Ubersuggest. Ini adalah tools yang sebenarnya adalah tools SEO, dalam arti karena dia tools SEO bisa kita gunakan untuk keyword research, untuk audit website, untuk riset kompetitor, dan banyak lagi. Jadi ini termasuk tools yang sangat bisa diandalkan oleh para pelaku SEO ataupun oleh para pelaku content marketing. Nah, ada banyak fungsi, tapi beberapa fungsi andalan dari Ubersuggest ini salah satunya adalah untuk keyword research. Keyword research ini bisa kita gunakan untuk mencari tahu keyword apa yang harus kita target dalam optimasi SEO. Termasuk juga bisa kita gunakan untuk membuat content plan ataupun melakukan riset ide konten. Nah, bagaimana cara melakukan keyword research-nya di Ubersuggest? Simak tutorial berikut ini. Yang pertama, teman-teman perlu masuk ke website Ubersuggest. Alamatnya sudah saya share di layar ini, teman-teman bisa cek juga. Nah, yang perlu dilakukan untuk bisa menggunakan Ubersuggest ini adalah sebenarnya kita perlu akun atau kita bisa registrasi. Tujuannya supaya bisa mengakses fitur yang sedikit lebih lengkap. Nah, teman-teman bisa bikin akun dulu di Ubersuggest, kemudian sign in, bisa pakai akun Google. Di sini saya akan masuk ke Ubersuggest, kemudian saya sign in dulu memakai akun Google saya. Nah, setelah berhasil sign in di Ubersuggest, teman-teman itu akan menemukan beberapa menu seperti Keyword Analyzer, kemudian juga Competitive Analysis, SEO Explorer, dan berbagai menu lainnya. Nah, khusus untuk research keyword, biasanya kita akan gunakan menu Keyword Analyzer ini. Teman-teman bisa klik bagian Keyword Overview, kemudian akan muncul kotak yang bisa kita isi untuk keyword research. Nah, di sini kita bisa isi kotak ini dengan keyword yang mau kita target. Contoh, misalkan kita mau research keyword tentang tema Instagram marketing, maka kita bisa masukkan keyword misalkan Instagram marketing di sini. Kemudian untuk bagian lokasi dan bahasa itu bisa pilih sesuai target negaranya, misalkan Indonesia. Kemudian kita tinggal klik search di sini. Nah, nanti Ubersuggest ini akan menampilkan data keyword Instagram marketing ini. Seperti misalkan search volume itu perkiraan dalam sebulan berapa pencarian, kemudian SEO difficulty, dan berbagai data lainnya. Termasuk di sini ada grafik juga yang bisa teman-teman lihat, tapi memang karena kita masih pakai versi gratis dari Ubersuggest, jadi data yang muncul itu hanya beberapa bulan terakhir. Nah, khusus untuk bagian keyword research itu kita bisa andalkan di bagian keyword ideas. Di sini kita bisa lihat keyword Instagram marketing ini seperti apa volumenya. Oh, ternyata cukup lumayan nih, ada 880 pencarian. Kemudian ada juga gambaran cost per kliknya di sini. Nah, biasanya yang kita lihat ketika melakukan keyword research adalah kita lihat volumenya dulu untuk memperkirakan seberapa besar potensi traffic dari keyword atau query tersebut. Jadi ini bisa dipelajari juga, dan nanti kita bisa tahu nih kira-kira banyak nggak sih yang mencari satu keyword itu. Kalau misalkan cukup banyak dan itu tepat atau sesuai dengan target kita, maka keywordnya bisa kita pakai untuk optimasi SEO. Jadi itu gambaran caranya. Atau bagian keyword ideas ini juga bisa digunakan untuk menyusun content plan untuk website. Misalkan, contoh teman-teman punya website dengan tema digital marketing, kemudian mau mendevelop konten dengan tema Instagram marketing. Nah, di sini bisa lihat di bagian keyword ideas ini, kira-kira orang tuh mencarinya keyword apa. Seperti misalkan ada Instagram marketing strategy, Instagram marketing tools, dan itu bisa kita kembangkan menjadi ide konten di website ataupun di platform yang kita gunakan. Jadi bisa dicek juga. Dan biasanya saya akan ambil berbagai keyword yang menarik di sini, baik dari sisi volume ataupun yang related dengan produk saya, dan itu akan saya kembangkan menjadi content plan. Kalau mau lihat data lebih detail, bisa klik view all keyword ideas, dan di sini bisa cek secara lebih detail. Itu baru dari satu keyword, dan kalau teman-teman cek di bagian related di sini, itu ada banyak lagi kata kunci yang berkaitan dengan Instagram marketing tadi, seperti misalkan buku Instagram marketing, strategi Instagram marketing, tips, jasa, dan sebagainya. Nah, ini semua bisa menjadi ide konten yang menarik untuk diekspor di website kita. Jadi, ini salah satu fungsi andalan dari Ubersuggest ini, yaitu untuk riset ide konten dan juga keyword research untuk SEO. Itu yang pertama. Nah, kemudian hal menarik lain yang bisa kita gunakan dari tools Ubersuggest ini adalah kalau kita butuh ide konten atau butuh referensi gimana sih konten yang bagus, teman-teman bisa masuk ke bagian content ideas di sini. Dan
di bagian content ideas itu kita bisa masukkan keyword yang mau kita develop kontennya. Misalkan kalau mau bikin konten seputar affiliate marketing misalnya, bisa masukkan keyword affiliate marketing. Kemudian bisa search juga. Nanti Ubersuggest ini akan menampilkan referensi-referensi konten dengan keyword yang tadi kita masukkan. Di sini kita bisa lihat seperti apa perkiraan jumlah pengunjungnya, berapa banyak backlink yang didapat oleh artikel atau konten tersebut. Jadi ini termasuk bisa kita gunakan juga untuk riset SEO tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat referensi-referensi konten dari blogger ataupun content creator lain, dan kita bisa pelajari dari sana untuk mendevelop strategi content marketing yang kita lakukan. Jadi itu bermanfaat juga fiturnya. Nah, yang ketiga, ada satu fitur keren banget lagi yang bisa kita maksimalkan dari Ubersuggest ini, yaitu fitur competitive analysis. Jadi kalau teman-teman mau melakukan analisis kompetitor dalam kegiatan SEO ataupun juga dalam kegiatan blogging misalnya, bisa manfaatkan fitur yang ada di Ubersuggest ini. Cara menggunakannya cukup mudah, teman-teman tinggal lakukan langkah berikut. Masuk ke menu competitive analysis, kemudian bisa ke bagian traffic overview di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan alamat website kompetitor kita atau yang ingin kita research. Misalkan kita mau cek contoh katakanlah satu website seperti ini misalnya. Kita tinggal masukkan domain dari website tersebut, kemudian kita bisa atur negara dan bahasanya, kita search. Nanti Ubersuggest ini akan menampilkan data estimasi terkait traffic dari website kompetitor tersebut. Mungkin data ini tidak 100% akurat, sifatnya hanya estimasi, jadi tidak bisa kita jadikan patokan utama ya, tapi setidaknya kita punya gambaran kira-kira berapa sih traffic suatu website ataupun traffic kompetitor yang mau kita riset di sini. Termasuk ada data-data seperti organic keywords-nya, kemudian juga monthly organic traffic, domain authority-nya, itu semua bisa teman-teman cek di sana, termasuk jumlah backlink yang dimiliki oleh website tersebut, dan ini ada grafiknya juga, teman-teman bisa pelajari. Nah, kalau saya biasanya sukanya itu lihat di bagian ini, top SEO pages ini, untuk melihat halaman-halaman dari website tersebut yang trafficnya tinggi sekali. Jadi kita bisa untuk riset kompetitor dan riset ide konten juga. Bisa dicek berapa banyak backlinknya, kemudian estimasi visitornya berapa, termasuk kita bisa lihat data detailnya juga di sini. Teman-teman bisa cek. Memang ini cukup terbatas ya, karena kita masih pakai akun gratis dan juga bukan akun berbayar dari Ubersuggest. Kalau teman-teman tertarik bisa upgrade juga. Nah, kalau misalkan mau kita mencari ide kontennya, kita juga bisa manfaatkan bagian SEO keyword. Di sini kita bisa lihat keyword-keyword apa yang mendatangkan traffic ke website kompetitor ataupun website yang kita riset ini. Misalkan seperti website ini, kita bisa lihat ada keyword seperti dolar hari ini, kode bank BCA, kurs dolar, dan sebagainya. Nah, ini adalah keyword-keyword dengan traffic yang tinggi ke website tersebut. Jadi bisa kita ekspor juga. Plus kita bisa buka semua data keywordnya untuk kita bisa gali ide konten ataupun riset dari kompetitor kita ini. Seperti ini misalnya. Nah, memang kalau mau dapat data lebih detail, teman-teman bisa upgrade ke Ubersuggest yang berbayar. Namun paling tidak di sini kita sudah dapat gambarannya. Itulah beberapa cara memaksimalkan tools Ubersuggest. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya, atau bisa juga tonton video-video tutorial saya yang lain. Link videonya ada di deskripsi, dan untuk teman-teman yang mau ikut mentoring langsung bersama saya bisa klik link di deskripsi ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.